warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang sekali Ibu hari ini bisa bertemu kalian kembali ya di pelajaran kimia bersama Ibu Saada ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, sangat semangat sekali hari ini saya bertemu kalian. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan semua dalam ridhonya ya, sehingga langkah kaki kalian kemari ke sekolah itu dihitung pahala oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar, ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kita awali nanti dengan berdoa, kemudian selama pembelajaran kalian menggunakan HP tapi tidak boleh menggunakan aplikasi lain selain yang Ibu instruksikan ya. Kemudian tidak gaduh kecuali dalam pembelajaran dan bekerjasama dalam kelompok. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mintakan kepada Fahrul ya memimpin doa kita hari ini. Silakan Fahrul. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tahmim bi khairil ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita berdoa semakin Allah mudahkan ya, mudah-mudahan dalam belajarnya. Oke, sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu nasional. Silakan Niken sebagai dirijen dipimpin teman-temannya, kita nyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Ya, berdiri semua. Satu pada Indonesia satu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga daya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tahun 2000 yang musibah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Niken sudah memimpin lagu nasional sebagai dirijen ya. Kemudian kita menyanyikan lagu nasional tadi menumbuhkan kembali nasionalisme kita, makin cinta lagi terhadap Indonesia, tanah air kita. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini Ibu ada beberapa gambar, silakan perhatikan di depan. Ada gambar yang pertama, ini gelas tabung reaksi ya, yang berubah warna. Kemudian ini ada tabung reaksi yang membedakan, ada apa ini? Endapan ya. Kemudian tabung reaksi yang ketiga, gambar ketiga, ada apa ini? Tunggul apa? Gelembung gas. Oke. Yang keempat ini ada gambar ada uap panas ya. Oke, kalian kelas 10 pernah belajar tentang reaksi kimia. Ada yang bisa menyebutkan apa itu ciri-ciri reaksi kimia sesuai tadi yang Ibu tayangkan tadi, ada gambar-gambarnya? Ada yang bisa? Ya, Siti ya. Silakan Siti.
Ciri-ciri reaksi kimia itu yang pertama adanya perubahan warna, adanya endapan, terdapat gelembung gas, dan adanya perubahan suhu. Oke, tepuk tangan dulu Siti ya. Kan dengan cepat sekali ciri-ciri dari reaksi kimia. Jadi dalam reaksi kimia itu ada perubahan yang terjadi tentunya ya, menjadi senyawa yang baru. Oke. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari laju reaksi dengan model problem based learning ya. Diharapkan kalian dalam pembelajaran bisa mengidentifikasi beberapa reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita. Misalnya ada kertas dibakar, magnesium dibakar, kembang api, dan perubahan buah apel yang sudah dipotong dan seterusnya. Kemudian tujuan berikutnya adalah kalian harus bisa menjelaskan beberapa reaksi kimia dan kehidupan sehari-hari yang secara cepat dan lambat ya. Kemudian tujuan yang ketiga menganalisis pengaruh suhu terhadap laju reaksi menggunakan teori pembukaan yang berhubungan dengan penyimpanan bahan dengan benar. Kemudian untuk yang tujuan berikutnya adalah kalian bisa menelusuri informasi cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia tidak terkendali. Dan seterusnya ya, di sini dan terakhir kalian bisa mempresentasikan hasil penulisan informasi tadi dengan cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan yang tepat ya. Nanti dipandu melalui KKPD. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai kalian saat pembelajaran pada hari ini. Paham ya? Iya. Iya. Oke. Selanjutnya, nah penilaiannya tentu saja ada 3 aspek, ada pengetahuan, nanti ada pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian dan diawali dengan post-test nanti dari pembelajaran. Kemudian sikapnya akan diamati, bagaimana kalian motivasinya, disiplin, percaya diri saat mempresentasikan dan sikap-sikap yang lain akan diamati oleh observer nanti ya. Kemudian keterampilannya, pengambilan bahasa, kemudian sistematik penyajian, dalam penyelidikan nanti itu akan diamati. Itu ada 3 aspek yang penilaian. Selanjutnya adalah silakan kalian scan. Ini ada QR, pretest terlebih dahulu, ibu kasih waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, silakan di scan. Masing-masing ya, kerjaannya ya. Jadi kan kalau ada sinyal ya, kalian sudah semangat ya. Oh, ini aku lama ya keluar-keluar. Bacanya aja. Ayo.
Oh, ya. Ya. Ya, ada 10 soal. Agak lebih cepat. Namanya pretest kan belum tahu ya, jadi seadanya aja dulu jawabnya ya. Jadi setelah pembelajaran nanti dilihat kebanyakan. Oke, cukup ya? Yuk. Silakan dikirim. Ya, apa? Ya, sudah ya? Ya. Sudah selesai kalau melakukan protes, dites. Nah, setelah kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya yaitu kita mengamati tayangan di depan semua. Coba perhatikan. Ini ada gambar yang ditayangkan. Gambar apa ini? Lihat. Apa? Gambar apa? Besi. Ya, yang keempat ini gambar adanya mobil yang melaju ya. Nah, dari yang kita amati ini, dari sekitar kimia kita ini, Ibu tanya, untuk besi berkarat ini butuh waktu lama tidak? Iya, butuh waktu yang lama untuk bisa berkarat ya, tidak langsung besi itu langsung berkarat, tapi butuh waktu yang lama kena udara, kena air dan selanjutnya. Kemudian yang ini, ketika kita akan menyalakan kembang api, butuh waktu lama tidak untuk kembang api habis? Tidak ya? Cepat langsungnya ya. Kembang api habis menyala menjadi habis itu butuh waktu yang cepat. Yang juga prosesnya ya, tidak bisa langsung busuk juga. Kemudian mobil melaju itu juga ada kecepatannya ya. Biasanya ada satuannya apa? Kilometer per jam atau per sekon ya. Jadi lalu apakah yang dimaksud dari sini yang nanti kita akan pelajari dengan hubungan dengan laju reaksi? Nah, bisa kalau perhatikan ada laju kendaraan bermotor ini dinyatakan dengan kilometer per jam. Lalu bagaimana dengan satuan laju reaksi kimia? Ini akan kita pelajari nanti berkaitan dengan laju reaksi yang kita akan pelajari pada saat ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita ini dulu ya, tepuk-tepuk dulu nih. Ya, saya akan berdiri yuk, biar tidak ya, namanya tepuk semangat cowboy ya. Udah bisa? Ya, tepuk semangat ala cowboy. Semangat. Semangat. Iya. Semangat. Oke. Hitung ya, bareng-bareng ya, kompak oke? Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat ala cowboy. Semangat. Terus gue cek nih tes fokusnya. Kalau pagi 1, siang 2, sore 3, malam ya. Oke, kita tes ya fokus
kelasnya udah siap belajar belum ini? Ibu sebutkan. Siang, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, pagi, malam. Ya, Faru belum fokus. Ya, sekali lagi. Siang, pagi, malam. Ya. Ayo jangan sampai udah fokus lagi. Ayo harus fokus. Sekali lagi. Siang, pagi, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Oke, bukan untuk ya. Sekali lagi. Tepuk 1 sebut yes. Tepuk 2 sebut hore. Tepuk 3 semangat. 4 kita belajar ya. Silakan duduk. Kita lanjut. Ya, Ibu ada video. Tolong diamati dengan cermat apa yang permasalahan yang ada dalam video ini. Ya, silakan. Lebih baik baca dulu sekali gambar gagal panen. Berarti semua yang semestinya dalam. Jadinya adanya modifikasi sawah yang ditanami berbagai jenis tanaman, baik mewah, semangka, serta mewah, kondisinya rusak dan busuk. Padahal, sebagian di antaranya dalam waktu dekat sudah memasuki masa panen. Para petani pun alami kerugian besar karena menggunakan biaya perawatan yang dikeluarkan mencapai puluhan juta rupiah. Buahnya buahnya ini kayak Kemudian air masuk ke sawah, sekali tangannya sampai kira-kira sebulan, kemungkinan banyak sekali ini, kemungkinan ya tidak bisa, dalam jangka. Melihat kondisi tersebut, para petani berspekulasi untuk menghindari tanaman mereka dengan menanam jagung dan lainnya. Muhammad Muslim melaporkan untuk NET. Oke, tadi video yang sudah tayangkan, kalian coba ajukan pertanyaan terhadap fenomena yang ada di video tadi. Permasalahan apa sih yang muncul dari video yang Ibu tayangkan tadi? Ya, siapa yang bisa? Ya, tunjuk tangannya. Aduh. Ya. Apa penyebab terjadinya pembusukan buah tadi? Iya, bagus Al-Kausar ya. Permasalahan yang muncul apa sih yang menyebabkan buah tadi busuk? Nah, pertanyaan pertama ada bagus dari Al-Kausar. Coba yang lain. Siapa yang bisa? Ya. Tadi kan disebutin kalau petani harus mengendalikan tanamnya. Berarti apa aja sih tanaman yang tahan di cuaca ekstrim tersebut? Oh ya, timbul masalah lagi. Bagus ya, Aldo ya menyebutkan bahwa tanaman apa yang cocok kalau ada kondisi yang seperti tadi ya, yang menyebabkan buah cepat busuk. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan yang lain. Ya, Denny. Bagaimana cara mengurangi pembusukan buah tersebut? Iya, bagaimana cara mengurangi pembusukan itu agar tidak cepat busuk? Bagus sekali, Denny. Ya, mungkin ada lagi permasalahan yang muncul dari video tadi. Anugerah mau ngomong? Ya, tadi ada beberapa pertanyaan udah bagus ya, kalian sudah mengungkapkannya. Nah, ini akan kita bahas di kelompok kalian permasalahan tadi. Jadi Ibu bagi jadi 4 kelompok ya. Kelompok A, silakan di sini 5 orang ya di sini. Tadi terus kelompok B, fokuskan baru di sini. Fokuskan. Ya, di sini sama Aldo ya. Ya, ini kelompok C, kelompok D. Ya, Aldo di sana. Ya. Patrol sini Pak. Udah ada di semua yuk, digabung kelompoknya. Bentuk kelompok. Kelompok D. Kelompok D. Ya. Udah ada 2 per kelompok
kelompok? A, siap, B, C, sama D ya. Sudah dapat KPD semua ya masing-masing. Silakan diisi nama dan identitasnya. Ya, jadi selain tadi masalah, kalian bisa amati ini ada dua perbedaan. Ini gambar buah yang busuk ya, proses berubah warna pada busuk apel. Kemudian B, reaksi ini yang terjadi B, ada peristiwa bom meledak. Dari dua gambar ini mana yang berlangsung lambat? Iya, apel yang berubah warna ya. Kemudian yang B berlangsung cepat. Ya, kan sudah bisa bedakan. Kemudian ada peristiwa lagi, ini ada gambar ikan diletakkan di es ya. Kondisi yang kedua gambar ikan ya busuk di udara terbuka. Mana yang lebih cepat busuk berarti B kalau udara terbuka. Kemudian kondisi yang B yang satu ini lebih lambat karena ada suhunya ya, suhunya diturunkan. Oke, ada S-nya itu di sini. Oke, nah silakan kalau diskusikan KKPD-nya dengan bantuan modul yang Ibu kirim ya, scan bisa kalian scan, dan modul ajar yang lain yang dari perpustakaan boleh kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di KKPD. Nanti Ibu amati ya mana yang lebih aktif kerjasamanya dan Ya. sudah. Ya, untuk membantu penyelidikan kalian terhadap masalah ini, Ibu ada video, silakan diamati di sini. Ya, silakan diamati dulu untuk bisa menjawab permasalahan yang ada.
bahan yang ada dalam KPD dengan bantuan tadi video dan modul yang sudah Ibu share kalian di Knowledge Camp. Ya, silakan kerjakan kelompok. Nanti hasilnya ditulis di kertas plano ini ya, ditayangkan di depan. Waktunya sekitar 15 menit ya. Dan sekarang disimpan. Ya, jawaban yang khusus yang akan presentasikan tadi. Dulu deh. Oke.
Ya, boleh dilihat di modulnya, disandingkan dengan pembelajarannya, diskusikan apa yang salah dan apa bedanya ya.
Ya, nanti kan dia di orang dulu orang. Gunakan noda organik.
Ya. Iya, ini kan ada faktor suhu ya dari pembusukan buah itu. Jadi kalau suhunya dinaikkan maka akan pengaruh pada energi kinetiknya sehingga mikroorganisme yang dalam pembusukan buah itu akan menyebabkan buahnya lebih cepat busuk gitu. Jadi ada faktor suhu di dalamnya yang mempengaruhi pembusukan buah. Coba kalian bandingkan kalau masuk dalam kulkas gimana? Iya, lebih lama ya prosesnya karena ada faktor suhu yang menyebabkan energi kinetik dari mikroorganisme yang dalam buah itu menyebabkan pembusukan gitu. Ya lanjutkan ya penyelidikannya, ditulis di kertas planonya ya, direpresentasikan setelah ini. Iya, kalian sudah tahu bagaimana pembusukan buah sudah. Sekarang yang penyimpanan apa? Natrium ya? Iya, ada masalah? Kenapa? Pada pemutih pakaian. Nah, kalian di sini diminta mencari dalam literatur apa sih dalam pemutih pakaian itu bahan-bahan yang terkandungnya. Ya, kan ada di modul ya, bisa kalian scan nanti dan bahan ajar yang lain ya. Diisi ya di sini pemutih pakaian apa, terus cara penyimpanannya ya, dicek di itunya. Ya, diskusi bareng-bareng. Nanti di panonya ditempel nanti selain. Juga ada tertutup sama. Ya, yang ini jangan terlihat ya. Yang ada kelompok B ada masalah. Udah selesai ya ini panonya. Ya, nanti siap-siap ditempelkan nanti ya. Nanti ada yang bertugas sebagai moderator dan menyampaikan. Ini gimana kelompok B? Ya ini ada gambar kan, ada gambar pengalengan, ada apa ini? Pengeringan, proses pengeringan ini? Iya, terus ini? Asam ya, jadi kalian bahas nanti di kelompoknya metode-metode ini secara apa, fisika, biologi atau kimia dalam proses penyimpanan bahan makanan. Jadi kan tadi di awal masalahnya ada apa? Pembusukan buah ya. Nah ini cara kalian mengatasi pembusukan buah itu agar tidak cepat busuk. Cara yang kalian kaji secara teratur. Oke, lanjut. Siap. Lagi proses ya buat Untuk saat ini belum ada kendala, Bu. Iya. Jadi diskusinya diletakkan di kertas plano ya. Nanti saya perhatiin mana yang lebih aktif nih kerjaannya, aktivitasnya. Ya, lanjutkan ya. Waktunya 5 menit lagi. Ini gimana teman? Ini ada bahan.
Ibu Menteri, ini mengapa dia diletakkan di udara kita lebih cepat membusuk daripada disimpan di dalam kulkas? Iya, ini kan ada faktor suhu ya dari pembusukan buah itu. Jadi kalau suhunya dinaikkan, maka akan pengaruh pada endokrinetiknya sehingga mikroorganisme yang dalam pembusukan buah itu akan menyebabkan buahnya lebih cepat busuk gitu. Jadi ada faktor suhu di dalamnya yang mempengaruhi pembusukan buah. Coba kalian bandingkan kalau masuk dalam kulkas gimana? Iya, lebih lama ya prosesnya karena ada faktor suhu yang menyebabkan energi kinetik dari mikroorganisme yang dalam buah itu menyebabkan pembusukan gitu. Ya lanjutkan ya penyelidikannya ditulis di kertas. Kalian sudah tahu bagaimana pembusukan buah sudah. Sekarang yang penyimpanan apa? Natrium ya? Iya. Ya, ada masalah? Kenapa? Pada pemutih pakaian. Kalian di sini diminta mencari dalam literatur apa sih dalam pemutih pakaian itu bahan-bahan yang kandungnya. Ya, kan ada di modul ya, bisa kalian scan nanti dan bahan ajaran yang lain ya. Diisi ya di sini pemutih pakaian apa, terus cara penyimpanannya ya, dicek di ini. Ya, diskusi bareng-bareng. Ya, yang ini jangan terlihat ya. Ada masalah? Udah selesai ya ini namanya? Ya, nanti siapkan dicatatkan nanti ya. Kimia dalam proses penyimpanan bahan makanan. Jadi kan tadi di awal masalahnya ada apa? Pembusukan buah ya. Nah, ini cara kalian mengatasi pembusukan buah itu agar tidak cepat busuk. Cara yang kalian kaji secara teratur. Oke, lanjut. Siap. Ya, gimana kelompok A? Lagi proses ya buat ya. Nah, saya proses mana yang lebih aktif nih kerjaannya aktivitasnya. Ya, lanjutkan ya. Kalau diletakkan di lemari es itu pakai minus ya? Tergantung suhu kayaknya. Kalau suhunya lebih tinggi lebih cepat kayak iya cepat mungkin ya. Ya pokoknya kalau misalnya suhunya lebih tinggi, nah buahnya itu lebih cepat busuk. Tapi beda lagi kalau misalnya buahnya di pohon, itu tergantung umurnya. Kayaknya cepat banget juga. Apa Biasa dikit yang pakai dikit. Ya untuk kelompok A sebelahnya. Ayo A, silakan. Ya, yang presentasi kelompok A, setelahnya B, C, dan D ya, diurut ya sesuai dengan urutan KPD. Yang tidak maju, siapkan pertanyaan untuk yang maju untuk menanggapi atau responnya ya. Itu yang kelihatan ya.
dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang pembusukan buah. Perkenalkan, saya Dwi Arsamedia Putri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Ana sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Sapitri sebagai narasumber. Kepada pemateri dipersilakan. Di sini saya akan membacakan tentang soal dan jawabannya. Yang pertama, buah yang diletakkan di udara terbuka lebih cepat atau lebih lambat membusuk? Jawabannya adalah lebih cepat membusuk. Yang kedua, mengapa bisa seperti itu? Jawabannya, karena suhu di ruangan terbuka lebih tinggi sehingga pembusukan lebih cepat. Yang ketiga, bagaimana jika buah diletakkan di lemari es? Jawabannya adalah pembusukan pada buah akan lambat karena suhunya lebih rendah. Yang keempat, faktor apa yang mempengaruhi reaksi pembusukan? Yaitu yang pertama, suhu yang tinggi dan kelembapan udara. Yang kelima, bagaimana jika buah sudah dilepas dan diletakkan di udara terbuka? Jawabannya adalah buah tersebut akan berubah warna karena terjadi oksidasi enzim, yaitu reaksi antara zat kimia dalam buah dan oksigen di udara. Oke, terus untuk kelompok A sudah menampilkan diskusinya. Selanjutnya kepada kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Saya ingin bertanya, dari masalah pembusukan buah, faktor apa yang menjadi masalah terhadap laju reaksi tersebut sehingga terjadi demikian? Apakah bisa diperlambat pembusukan buahnya? Sekian. Baik, saya sebagai narasumber ingin menjawab pertanyaan dari kelompok B. Faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi pada pembusukan buah, yaitu faktor suhu. Jadi semakin suhu dinaikkan, maka semakin banyak energi kinetiknya, maka akan menyebabkan banyaknya tumbukan yang terjadi. Nah, kira-kira pembusukan itu dapat diperlambat atau tidak? Nah, pembusukan itu dapat diperlambat dengan cara menurunkan suhunya, yaitu dengan memasukkan buah ke dalam lemari es atau dengan didinginkan. Begitu jawabannya. Ya, gimana Niken, sudah bisa dimengerti? Cukup, Bu. Iya, makasih untuk Niken yang sudah bertanya dan kelompok A yang sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi tadi benar ya jawabannya, kalau faktor suhu itu mempengaruhi pembusukan buah. Hal ini kita bisa atasi ketika kita turunkan suhunya ya, karena itu berpengaruh dengan tumbukan yang terjadi pada mikroorganisme yang ada dalam buah tersebut. Oke, kita untuk kelompok A. Demikian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Nama saya Niken Dwi Pangesti. Saya Chelsea Utami. Saya Rizky Nabila, saya Siti Ramadhani. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil yang telah kita diskusikan yang akan dijelaskan oleh Septia Ramadhani. Di sini saya menjelaskan suatu perumusan masalah, yaitu mengapa penyimpanan logam natrium di dalam parafin yang dimasukkan ke dalam botol gelap berisi minyak tanah lebih baik dari cara penyimpanan yang lain. Yaitu jawabannya, natrium adalah unsur kimia dalam tabel periodik pada golongan A1, pada golongan 1A. Di alam natrium pada temperatur kamar berupa padatan. Natrium termasuk logam lunak, putih keperakan, dan sangat reaktif. Nah, penyimpanan logam natrium di dalam parafin yang dimasukkan ke dalam botol gelap berisi minyak tanah dilakukan karena beberapa alasan keamanan. Yang pertama yaitu reaksi dengan udara. Natrium sangat reaktif dengan udara, kemudian bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan oksida natrium atau mudah terbakar. Dengan menyimpan natrium di dalam minyak tanah, maka kontak dengan udara dapat dihindari. Yang kedua, reaksi dengan air atau H2O. Natrium bereaksi dengan kuat dengan air, kemudian gas hidrogen dan menjadi mudah terbakar. Minyak tanah berfungsi sebagai pelindung. Dan yang ketiga, kontrol terhadap kelembapan. Minyak tanah membantu menjaga kelembapan jauh
dari permukaan natrium sehingga mengurangi reaksi yang tidak diinginkan. Yang keempat, menyimpan yang aman. Botol gelap digunakan untuk mencegah paparan cahaya langsung ke natrium. Cahaya dapat merangsang reaksi kimia yang tidak diinginkan dan meningkatkan risiko kebakaran. Oke, terima kasih kelompok B. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Saya Siti Nurhalila dari kelompok C izin bertanya, mengapa natrium tidak di Astagfirullah. Saya Siti Nurhalila dari kelompok C izin bertanya, mengapa natrium harus diletakkan dalam minyak tanah? Mengapa tidak larutan lain agar tidak mudah bereaksi? Terima kasih. Ya. Ya. Ya, silakan ditanggapi oleh kelompok B dari kelompok C tadi ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Jadi kenapa natrium itu tidak bereaksi dengan zat lain? Karena natrium ketika bereaksi dengan air, dia akan melepaskan gas hidrogen sehingga akan menyebabkan ledakan. Jadi digunakanlah minyak tanah sebagai tempat penyimpanan yang terbaik. Karena minyak tanah itu bersifat hidrofob atau dia itu tidak dapat bereaksi dengan air sehingga tidak menyebabkan ledakan tersebut. Oke, tentang kelompok C. Cukup ya kelompok C? Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok C ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu permasalahan 3. Kepada pemateri, silakan. Yang pertama ada kandungan yang terdapat pada pemutih pakaian, yaitu ada klorin, hidrogen peroksida, enzim pemutih dan pengisi dan bahan tambahan. Selanjutnya, senyawa aktif yang berperan untuk memutihkan pakaian adalah klorin, hidrogen peroksida, dan sulfat. Selanjutnya, sifat bahaya yang dimiliki oleh larutan H2O2 adalah sifat korosif, reaktivitas, instabilitas, dan potensi pemutihan yang tidak diinginkan. Lalu penyimpanan larutan H2O adalah di wadah yang tertutup, kontainer yang tidak reaktif, penyimpanan di tempat yang sejuk dan gelap, dan pisahkan dari zat-zat lain. Alasan mengapa larutan H2O2 perlu disimpan di tempat tersebut, karena sifat-sifatnya yang reaktif dan potensial berbahaya penting untuk petunjuk penyimpanan yang tepat yang tercantum pada label produk H2O2 dan mengikuti prosedur keselamatan. Apakah H2O2 dapat disimpan dengan botol dari logam seperti besi? Jawabannya, H2O2 secara alami memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan beberapa logam. Jika H2O2 disimpan dalam botol besi, ada kemungkinan terjadi reaksi antara H2O2 dengan besi yang dapat menghasilkan perubahan warna, penurunan konsentrasi H2O2, dan terjadinya reaksi atau ledakan. Oke, baik. Silakan kelompok lain menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D izin bertanya. Bagaimana jika H2O2 diletakkan dalam wadah terbuat dari logam seperti besi, dan bagaimana kaitannya dengan konsep reaksi kimia? Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D izin bertanya. Bagaimana jika H2O2 diletakkan dalam wadah yang terbuat dari logam seperti besi, dan bagaimana kaitannya dengan konsep laju reaksi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok D.
Secara umum, reaksi hidrogen peroksida dengan permukaan logam lebih cepat dibanding dengan permukaan non-logam. Dalam konteks ini, logam seperti besi memiliki luas permukaan yang lebih besar dibanding dengan material non-logam seperti plastik atau kaca. Oleh karena itu, kontak antara hidrogen peroksida dan logam besi memberikan lebih banyak reaksi. Ya, bagus ya. Jawabannya dengan benar. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ini mempresentasikan hasil diskusi kami kepada materi, persilakan. Oke, baik. Dari LKPD telah diberikan ada 4 pertanyaan, di mana yang dipertanyakan adalah 4 jenis ini termasuk pengawetan apa? Mari kita bahas. Dari gambar pertama dapat disimpulkan termasuk ke dalam proses pengawetan pada kaleng yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan proses pembusukan dengan cara disterilkan dengan suhu tertentu, lalu kaleng ditutup dengan sangat rapat. Dari gambar kedua, proses pengawetan dengan cara pengeringan pada ikan asin yang bertujuan untuk mengurangi kadar air pada ikan, dan penggaraman untuk menghambat mikroorganisme yang menyebabkan proses pembusukan. Dari gambar ketiga dapat disimpulkan proses pengawetan dengan cara pengasaman melibatkan penambahan asam untuk mengurangi pH dan menciptakan lingkungan asam yang tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroba. Dari gambar keempat adalah proses pengawetan dengan cara pengawetan dengan pemberian garam pada buah tersebut sehingga menjadi makanan yang rasanya asin atau bisa disebut dengan asinan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan. Saya izin bertanya, bagaimana sih cara kita mengolah buah-buahan agar lebih tahan lama, namun tetap mempertahankan sifat fisik dan kimianya? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok A. Bagaimana cara untuk menyimpan makanan? Itu dapat dilakukan dengan cara pengawetan, kemudian dapat dilakukan dengan cara pengeringan, pengalengan juga dapat dilakukan secara fermentasi. Ya, bagus. Sudah tepat jawabannya. Terima kasih untuk kelompok D. Sekian presentasi Aplaus kami. untuk kelompok D. Sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah masuk ke fase kelima, yaitu menganalisis dan memberi kesimpulan. Tadi sudah kalian jelaskan beberapa hal tentang laju reaksi yang berhubungan dengan suhu, dalam hal ini terkait dengan proses pembentukan pembusukan buah ya. Jadi intinya ada yang namanya teori tumbukan ya. Jadi semakin banyak molekul itu bertumbukan secara efektif, yang sulitnya terpapar dengan udara terbuka, sehingga mikroorganisme yang menyebabkan busuk buah itu akan lebih cepat juga membuat buah itu busuk. Efektif, maka akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Tadi laju reaksi buah yang makin cepat busuk yang bagaimana? Yang sulitnya terpapar dengan udara terbuka, sehingga mikroorganisme yang menyebabkan busuk buah itu akan lebih cepat juga membuat buah itu busuk. Oke. Kemudian ya, faktor suhu ya, semakin cepat reaksi atau lambat itu berpengaruh pada suhu. Suhunya makin tinggi maka makin cepat membusuk. Suhunya diturunkan maka semakin lambat membusuk. Ya, ini ada reaksi cepat dan lambat. Ini contohnya ada reaksi yang langsung apa ini kalau ledakan bom? Cepat. Iya, langsung cepat ya.
Dan makanya tadi sudah dijelaskan juga bagaimana kita menyimpan bahan kimia itu yang aman sehingga tidak menyebabkan hal-hal tidak kita inginkan ya. Sesuai dengan prosedurnya. Oke. Kemudian pengaruh suhu di sini juga kita bisa atasi dengan beberapa cara penyimpanan ya, seperti cara fisika, dengan cara apa nih? Dengan cara kimia. Iya, secara kimia ini dengan apa nih? Dengan ya kita beri pengasaman ya. Ini secara biologi dan fermentasi. Oke. Nah, ada yang tanyakan? Saya Bu, ya silakan Anisabella. Jadi Bu, dalam laju reaksi itu seberapa besar sih faktor suhu itu mempengaruhi proses pembusukan buah? Oke, terima kasih Anisabella sudah bertanya. Jadi busukan buah ini suhu ini sangat signifikan ya. Akhirnya makanya kita mengatasinya dengan cara tadi penyimpanan secara fisika, kimia dan biologi, karena faktor suhu dalam laju reaksi ini akan mempengaruhi proses pembusukan semakin cepat atau tidaknya mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan itu. Paham ya? Oke, ada yang ingin beri kesimpulan untuk pembelajaran kali ini? Iya, Chelsea, silakan. Jadi faktor suhu itu sangat mempengaruhi laju reaksi pada proses pembusukan buah. Nah, semakin tinggi suhu maka tumbuhan akan semakin kering dan proses pembusukan akan lebih cepat terjadi. Ada beberapa proses pengawetan. Yang pertama secara fisika, kimia dan biologi. Ya, kita untuk Chelsea. Ya. Baik. Oke, sebelum kita ada reaksi yang berlangsung apa nih kalau ledakan bom? Cepat. Iya, langsung cepat ya. Dan makanya tadi sudah dijelaskan juga bagaimana kita menyimpan bahan kimia itu secara kimia. Iya, secara kimia ini dengan apa nih? Dengan ya kita beri pengasaman ya. Ini secara biologi dan fermentasi. Oke. Nah, ada yang tanyakan? Faktor suhu itu mempengaruhi proses pembusukan buah. Oke, terima kasih Anisabella sudah bertanya. Jadi busukan buah ini suhu ini sangat signifikan ya. Akhirnya makanya kita mengatasinya dengan cara tadi penyimpanan secara fisika, kimia dan biologi, karena faktor suhu dalam laju reaksi ini akan mempengaruhi proses pembusukan. Jadi faktor suhu itu sangat mempengaruhi laju reaksi pada proses pembusukan buah. Nah, semakin tinggi suhu maka tumbuhan akan semakin kering dan proses pembusukan akan lebih cepat terjadi. Ada beberapa proses pengawetan. Yang pertama secara fisika, kimia dan biologi. Ya, tepuk tangan untuk Chelsea. Baik. You are my love, you are my heart.
di luar KKN berarti ada remedinya dan ada pengayaan jika kalian melampaui KKN. Ya, silakan kerjakan. Mengulangi saja ya. Udah ya, cukup ya.
beridentitas atau kalau berlari. Nanti Ibu umumkan ya hasilnya ya. Berikutnya adalah referensi, silakan kalian scan di Mentimeternya. Sudah bisa? Oh belum ya? Bentar ya. Ya silakan. Ada yang dulu yang Ibu informasikan. Ya silakan diisi refleksi kita pembelajaran hari ini ya. Ya, silakan diisi. Ya, ya banget, sangat senang yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini ya. Oke, selanjutnya apa yang terpenting yang kamu pelajari pada hari ini? Ya, apa pentingnya? Belum tadi. Agak dekat ya. Sudah masuk? Ya, silakan isi. Ya, apa refleksinya? Senang, bahagia, menyenangkan, uresi, apa nih? Hari ini ya. Oke, selanjutnya apa yang terpenting yang kamu pelajari pada hari ini? Ya, apa pentingnya? Proses pengawatan makanan, ya. Faktor yang membusuk kepada membusukkan buah, tadi reaksi kimia, ya dengan si emot ya, pengawet makanan, ya. Oke, ada yang belum dipahami untuk pelajaran hari ini? Ada? Cukup, oke ya. Itu ada quote sedikit ya buat semangat kita hari ini. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, kamu harus terus bergerak. Terus bergerak? Ya, cek nih semangatnya deh. Semangat ala cowboy. Semangat. Terus bergerak? Ya, cek nih semangatnya deh. Terus semangat cowboy ya. Ya, semangat. Ya, kita sudah di akhir pembelajaran. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa tahap ya. Tadi kalian sudah bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada pembusukan buah dan bagaimana cara kita menyimpan bahan ya agar lebih terkendali dan mana erasi cepat dan mana erasi yang lambat. Oke, kita tutup dulu dengan berdoa dengan mengucap alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Doa selamat belajar. Ya sudah ya. Oke, tadi Ibu tutup juga tadi ya. Ya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai jumpa ke pertemuan berikutnya yang mendatang ya. Ya assalamualaikum. Ya.